Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa malam lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, di mana keutamaan dan kelebihan malam nisfu Sya'ban itu ada disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dan Ibnu Majah. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalb. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban kepada langit dunia, maka Allah mengampuni umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada jumlah bulu daripada hewan kambing daripada suku Kalab. Jadi suku Kalab ini pada masanya merupakan salah satu suku terbesar di Jazirah Arabiyah, dan mereka itu mempunyai hewan peliharaan yang berupa kambing dan domba. Artinya dalam hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pengampunan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban itu luar biasa banyaknya. Lebih banyak daripada jumlah bulu kambing yang dimiliki oleh suku Kalab. Kemudian kita bisa melihat daripada hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu 'azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min asy-Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin." Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan rahmat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali dua orang yang dikecualikan daripada pengampunan. Itu adalah orang musyrik dan orang yang musyahin. Orang musyrik orang yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang yang musyahin bermakna fi qalbihi syuhana, artinya seseorang yang di dalam hatinya itu suka kepada permusuhan dan memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin. Kemudian ada beberapa orang lagi yang tidak mendapatkan pengampunan di dalam malam nisfu Sya'ban yang terdapat di dalam hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya adalah al-qatil, pembunuh, orang yang membunuh orang muslim tanpa ada hak, yaitu tidak ada pembenaran di dalamnya. Wal qati'ar raham, yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Wa mudminul khamra, orang yang memakan, meminum dan menghisap sesuatu yang memabukkan yang bisa menghilangkan akal sehat. Kemudian kelebihan daripada malam nisfu Sya'ban sebagaimana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i, telah berkatalah Imam Syafi'i, wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsi layal. Telah sampai kepada kami hadis bahwa sesungguhnya doa itu dimustajabahkan pada 5 malam. Yang pertama sekali fi lailatul jum'ah, pada malam Jum'ah, wa lailatul adha, pada malam Aidul Adha, wa lailatul fitri, pada malam hari raya Aidil Fitri, wa awwali lailatin min Rajab, dan malam pertama daripada bulan Rajab, wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Makanya kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak berdoa pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain ada disebutkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada malam nisfu Sya'ban, "Ala min mustaghfirin sa'ghfirullah." Adakah pada malam ini orang-orang yang akan meminta pengampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ala min mustarhimin fa'arhamulah, dan adakah orang-orang yang meminta rahmat kepadaku, maka aku pun akan memberi rahmat kepadanya. Kemudian fadilah, keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban, salah satunya adalah turfa'ul a'mal ilallah ta'ala. Malam nisfu tersebut diangkatnya amalan setiap hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah ma'ruf bahwa sesungguhnya setiap hari itu ada pengangkutan ataupun pengangkatan amalan pada Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi
pada waktu selesai daripada sholat subuh dan usai sholat asar. Kemudian ada proses diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam setiap pekan. Itu terjadi pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kemudian ada pengangkatan amalan seorang hamba itu setiap 1 tahun sekali, dan itu terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian karena begitu besarnya fadilah daripada malam nisfu Sya'ban, kita dianjurkan untuk melakukan berbagai macam amalan yang insya-Allah telah kami rangkum di dalam video singkat ini. Yang pertama sekali, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila telah tibanya malam nisfu Sya'ban, maka dirikanlah, hidupkanlah malam itu, wa sumu naharaha, dan berpuasalah pada siang harinya. Ma'asyiral muslimin, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Dan cara menghidupkan itu dalam beberapa penjelasan alim ulama yang lainnya, mu'dham lailiha, artinya kita disuruh untuk menghidupkannya sebagian besar waktu malam. Artinya jika waktu malam itu 12 jam, maka kita harus menghidupkannya dengan berbagai ibadah lebih daripada setengahnya, artinya lebih daripada 6 jam. Kemudian dengan apa kita menghidupkan malam tersebut? Yang pertama sekali adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena mengapa? Karena istighfar itu juga sangat dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban dan di dalam bulan Sya'ban itu sendiri. Memperbanyak istighfar itu merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu li kulli dhaikin makhraja wa li kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Seseorang hamba Allah yang memperbanyak istighfar, maka jika dia berada di dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya. Jika ia berada di dalam kesusahan, maka Allah akan membahagiakan dia, dan ia akan diberikan rezeki dari jumlah arah dan bentuk yang tidak disangka-sangkanya. Maka perintah memperbanyak istighfar pun itu diperintah bagi kita untuk memperbanyakkannya di dalam malam nisfu Sya'ban. Jika pada hari-hari biasa sesuai dengan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunannya, agar kita memperbanyak istighfar itu jangan kurang daripada 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi juga beristighfar kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda bahwa sesungguhnya seseorang yang membacakan istighfar astaghfirullah setiap hari 70 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 100 macam dosa. Apalagi kita beristighfar mengikuti hadis yang kedua, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar sampai 100 kali dalam sehari semalam. Kemudian yang kedua yang diperintahkan untuk kita perbanyak pada malam nisfu Sya'ban tersebut di dalam kita menghidupkan malam itu, yaitu memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama menyatakan bahwa sesungguhnya kenapa malam nisfu Sya'ban diperintahkan untuk memperbanyak selawat? Karena perintah kepada orang mukmin agar memperbanyak selawat kepada Nabi itu diturunkan oleh Allah dalam satu ayat pada pada bulan Sya'ban. Ayat yang dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, maka mari wahai kaum mukminin perbanyaklah selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Is Abdus Salam Sultanul Aulia, beliau berkata bahwa sesungguhnya selawat seorang umat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah
sebagai bentuk memberikan syafaat pertolongan kepada Nabi, sebagaimana apa yang dituduhkan oleh orientalis. Mereka berkata bahwa makna selawat, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikan rahmat dan sejahtera kepada Nabi. Orientalis berkata ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, Nabi umat Islam itu sendiri berada di dalam kesusahan sesudah ia meninggal. Apalagi umatnya tentu lebih menderita. Jadi bagaimana umat Islam itu mengharapkan masuk surga, sedangkan nabinya sendiri harus dibantu melalui doa kepadanya. Ini tuduhan daripada orientalis, pakar-pakar barat yang mencoba mengkaji Islam untuk menjauhkan umat Islam daripada ajarannya yang benar. Maka kata Is Abdus Salam Sultanul Aulia itu bahwasanya selawat seorang mukmin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah syafaat, memberikan syafaat bantuan kepada Nabi, tetapi itu adalah ta'ziman wa takriman li ihsanihi. Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan beliau. Kemudian mukafaatan li ihsanihi. Kita menghargai kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua. Nabi itu sangat berguna untuk umat saat beliau hidup. Beliau membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun sangat berguna bagi umat ini ketika Nabi itu sudah wafat. Bukankah ada di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul bersabda bahwa sesungguhnya setiap selawat ataupun amalan yang dikerjakan oleh seorang umat Nabi itu akan ditampilkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat bahwa amalan itu baik, fahamidallah, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Rasul melihat amalan keburukan yang dilakukan umatnya, maka beliau beristighfar kepada umatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni umat beliau tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya selawat dan salam yang kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghormatan, pengagungan, juga kafaah, penghargaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau akan memasuki surga Allah tanpa adanya hisab. Lalu sebabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam mimpi seseorang hamba yang bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpi, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan kepada Imam Syafi'i?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Imam Syafi'i itu akan memasuki surga Allah tanpa adanya hisab. Lalu sahabat tersebut bertanya, ini bukan sahabat Nabi, ini adalah seorang yang alim yang bermimpi. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab apa Imam Syafi'i itu memasuki surga Allah tanpa adanya hisab? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia menulis di dalam kitab umnya dan beliau pun sering berselawat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun, yang bermakna, ya Allah sampaikan rahmat dan sejahtera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak orang yang mengingatmu dan sebanyak orang yang melupakanmu. Di dunia ini manusia ada dua, mengingat Allah dan ada orang yang melupakan Allah. Maka Imam Syafi'i itu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan rahmat dan sejahtera kepada Nabi selama ada orang yang mengingat Allah dan selama ada orang yang tidak mengingat Allah. Berkaitan tentang tata cara kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Nawawi rahimahullah taala yang merupakan salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menyatakan bahwa makruh dipisahkan antara salah dan salam ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam malam nisfu Sya'ban itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah itu diperintahkan pada bulan Sya'ban.
Kemudian yang ketiga yang sangat dianjurkan bagi kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu yaitu dengan memperbanyak doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala seperti hadis yang barusan kita sebutkan bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi ketika malam Lailatul Qadar itu, ala min mustaghfirin faghfirulah, adakah orang yang meminta pengampunan kepadaku? Artinya adakah orang yang berdoa yang di dalam doanya itu meminta ampunan kepadaku, faghfirulah, maka aku akan mengampuninya. Ala minal mustarhimin fa'arhamulah, adakah orang yang berdoa meminta kasih sayangku pada malam ini, maka aku pun akan memberikan kasih sayangku ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin muslimat, mari kita memperbanyak doa di dalam malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang keempat, salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyakkannya pada malam nisfu Sya'ban adalah membaca Al-Quran. Karena bulan Sya'ban sendiri menurut sebagian ulama dinamakan dengan bulan Qurra, bulan yang banyak sekali dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya bulan Sya'ban, mereka itu bersegera memperbanyak membaca Al-Quran, dan kebiasaan itu diteruskan sampai selesainya bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi ataupun li ahlihi. Bacakanlah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Ma'asyiral muslimin muslimat, di dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya daripada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki yang merupakan kitab yang menjadi kajian kita pada malam ini, disebutkan bahwa sesungguhnya kebiasaan di sebagian tempat di kalangan kaum muslimin dan muslimat membacakan surat Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban, maka itu bukanlah satu perkara yang salah, bukan perkara yang tidak dianjurkan di dalam agama. Memang tidak ada hadis yang menunjukkan kepada mengkhususkan membaca Yasin pada malam itu. Tetapi hakikatnya membaca Yasin yang merupakan salah satu daripada surat Al-Quran itu dianjurkan di mana saja dan kapan saja, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang, misalnya di dalam WC dan sebagainya. Lalu kaum muslimin setelah membacakan Yasin 3 kali, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya Yasin yang dibaca itu adalah bentuk tawassul. Mereka membaca Yasin, kemudian mereka berdoa dengan berkah dan bertawassul dengan Yasin itu agar kiranya Allah menerima doa-doa mereka. Maka ini tidak salah sama sekali. Karena mengapa? Tawassul itu sendiri merupakan satu media ataupun satu perantara yang membuat doa seseorang itu mustajabah. Apalagi bertawassul dengan ibadah-ibadah sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bukankah di dalam kitab Riyadhus Shalihin di sana disebutkan bahwa dahulu ada 3 orang yang mereka itu terjebak di dalam gua, lalu pintu gua itu runtuh dan mereka tidak bisa keluar daripada gua tersebut kecuali sesudah mereka berdoa, yang di dalam doa mereka itu mereka bertawassul dengan amalan-amalan salih. Salah seorang daripada mereka bertawassul dengan birrul walidain, karena dia itu merupakan seseorang yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga saat dia selesai berdoa, pintu gua tadi yang tertutup dengan batu akhirnya terbuka sedikit. Kemudian orang yang kedua juga berdoa dengan bertawassul kepada dia menghindari zina, maka saat itu pun pintu gua itu kembali terbuka lebih lebar daripada doa orang yang pertama. Kemudian yang ketiga, dia berdoa agar terbuka pintu gua itu. Dia bertawassul dengan salah satu amalan yang ia lakukan, yaitu menjaga amanah, di mana ia menjaga kambing daripada pengembala yang bekerja padanya. Maka dengan amalan itu dan ia bertawassul dengan amalan tersebut, akhirnya pintu gua itu terbuka sempurna sehingga ketiga orang ini bisa keluar daripada gua tersebut.
Para alim ulama, para muhaddisin mengambil daripada cerita tawasul itu bahwa sesungguhnya bertawasul dengan ibadah-ibadah itu dianjurkan, bahkan itu menjadi salah satu sebab mustajabah doa. Maka ketika kaum muslimin di sebagian tempat membaca Yasin kemudian berdoa dengan berkah Yasin tersebut, bertawasul dengan Yasin tersebut, ini sebenarnya adalah bertawasul dengan ibadah as-salihah yang tentunya tidak ada khilaf ulama tentang pembolehannya. Artinya sepakat ulama bahwa bertawasul dengan ibadah yang salih itu boleh, bahkan masnunah, disunatkan, akan menjadi salah satu sebab mustajabahnya sebuah doa. Karena itu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sepatutnya bagi kita yang insya Allah jika diberikan umur panjang oleh Allah, kita akan hidup pada malam nisfu Sya'ban, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, kesempatan berbuat amalan salih, kesempatan mengharapkan keridhaan Allah, ma'unah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban yang sangat besar fadilahnya, yang terkenal dengan kemustajabahan doa seorang muslimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.